Manchester United masih terlalu perkasa untuk Barnsley. Tim kasta ketiga sepak bola Inggris, Setan Merah tidak menahan diri untuk menghajar tim tamu dengan skor telak 7-0. Betapa tidak, pesta 7 gol menunjukkan bahwa MU bermain begitu lepas, nyaris tanpa perlawanan. Kali ini, gol-gol MU dibungkus oleh Marcus Rashford menit 16 dan 58, Alessandro Garnacho menit 45 plus 2 dan 49, Christian Eriksen 81 dan 85, dan kemudian eksekusi penalti Anthony di menit ke-35. Kemenangan telak 7-0 ini mengantar MU ke putaran berikutnya. Pasukan Erik ten Hag juga mendapatkan dorongan kepercayaan diri yang selama ini mereka nantikan. Selain itu, banyak pemain MU yang tampil cukup baik di laga ini. Marcus Rashford tampaknya menemukan kembali kebebasannya dan Anthony akhirnya mencetak gol setelah sekian lama. Semua pemain yang turun sebagai starter di lini serang MU berhasil mencetak gol, termasuk Eriksen yang tampil sebagai gelandang serang dan membungkus 2 gol. Eriksen pantas dinobatkan sebagai pemain terbaik MU di laga ini. Dia bermain sangat baik selama 90 menit, baik dalam kreasi peluang dan kontribusi 2 gol. Di posisi ujung tombak ada Rashford yang tampil gemilang dengan torehan 2 gol dan 1 assist. Sepertinya Rashford bisa bermain lebih lepas ketika mendapatkan kesempatan lebih sering masuk kotak penalti. Pertandingan ini juga penting bagi Anthony. Winger Brasil ini sudah lama tidak mencetak gol. Dan akhirnya di laga ini Anthony mencetak gol penalti untuk menemukan kembali kepercayaan dirinya. Selepas laga usai, Erik ten Hag mengaku sangat terkesan dengan penampilan para pemain Manchester United. Bukan hanya itu, ten Hag juga memuji kekejaman yang ditunjukkan oleh para pemainnya, sehingga mereka bisa mencetak 7 gol tanpa balas. Erik ten Hag berikan peringatan paling keras kepada Anthony sejauh ini. Pemain sayap Manchester United kini berada dalam tekanan serius. Anthony absen di final Piala FA 2023 karena cedera. Padahal ia kemungkinan akan menjadi starter. Pada 2024 ia tidak terpilih. Hal ini membuatnya perlu mengatur ulang dan meningkatkan performanya selama pramusim. Namun Anthony tidak tampil mengesankan dan jelas telah dikalahkan oleh Ahmad. Artinya, di ajang Liga Premier 2024-2025, Anthony hanya bermain 1 menit sebagai pemain pengganti. Erik ten Hag ditanyai tentang Anthony selama konferensi pers sebelum pertandingan dan mengeluarkan peringatan keras. Menanggapi pertanyaan tentang mantan pemain sayap Ajax tersebut, ia berkata, "Kami berlatih setiap hari dan para pemain harus berusaha keras untuk bermain. Ketika pemain melakukan hal yang benar dalam latihan, ketika sikapnya baik, ketika mereka menunjukkan performa dalam latihan, maka mereka akan mendapatkan hak untuk bermain." Komentar itu juga merupakan kritik tidak langsung terhadap pemain Brazil itu, yang menyeratkan bahwa ia tidak berlatih sesuai standar yang dibutuhkan untuk memaksakan diri masuk ke dalam tim. Hanya 1 menit aksi musim ini merupakan dakwaan yang memberatkan bagi Anthony, yang merupakan salah satu pemain termahal Manchester United sepanjang masa. Anthony jelas harus meningkatkan levelnya sendiri yang sulit dilakukan saat ia tidak bermain sepak bola secara reguler. Ten Hag menginginkan sikap positif sebagai prasyarat. Di tengah spekulasi yang mengaitkannya dengan kepindahan, Anthony bertekad untuk bertahan, menunjukkan bahwa ia ingin memperjuangkan tempatnya. Masalah yang lebih besar adalah munculnya Ahmad, yang telah menjadi pemain yang tak tersentuh dalam starting 11 United. Pemain sayap itu menciptakan 6 peluang mencetak gol dalam kemenangan di Southampton dan menambah keseimbangan dan ketidakpastian dalam permainan United dibandingkan pendekatan satu kaki Anthony. Komentar ten Hag membuat Anthony berada di bawah tekanan serius, tidak hanya saat melawan Barnsley, tetapi juga sepanjang musim mendatang. Jika dia tidak dapat memaksakan diri masuk ke dalam tim, atau setidaknya menjadi pemain rotasi yang lebih reguler, maka masa depan Anthony di Old Trafford tidak terlihat cerah.
Sejak kali pertama direkrut MU pada musim panas dari PSG, Manuel Ugarte akhirnya diberikan kepercayaan untuk bermain. Hanya saja, Ugarte baru masuk menit ke-73 menggantikan Christian Eriksen. Manajer MU Erik ten Hag buka suara soal debut Ugarte. Menurutnya, Ugarte memang belum terlalu terlibat dengan pemain lainnya. Oleh karena itulah, sang pemain belum mendapat kepercayaan turun sebagai starter. Dia belum terlihat secara full saat berlatih bersama tim. Hanya ada 2 sesi di mana ia berlatih, pertama sebelum jeda internasional dan kemarin. Kata Ten Hag, dia adalah satu-satunya pemain yang terlambat mengikuti latihan tim. Jadi baru kemarin dia berlatih selama 20 menit bersama tim. Kami senang bisa membawanya hari ini dan menunjukkan kemampuannya kepada tim. Tambahnya, usai aksi gemilang debut Manuel Ugarte, ia pun menjadi sorotan dunia. Sementara itu ada Rashford juga tampil bagus. Sebelum pertandingan, Ten Hag tetap percaya pada Rashford meski banyak pihak mempertanyakan keputusannya untuk terus menurunkan pemain berusia 26 tahun tersebut. Menurut Ten Hag, Rashford hanya membutuhkan 1 gol atau assist untuk bisa kembali tampil gemilang. Ini sangat penting, kata Ten Hag setelah kemenangan yang memberi Manchester United 6 poin dari 4 pertandingan Liga Inggris. Setiap striker ingin mencetak gol, begitu gol pertama tercipta, gol-gol berikutnya akan menyusul. Ada seorang striker yang pernah membandingkan ini dengan botol saus tomat. Begitu alirannya dimulai, lebih banyak yang akan keluar, ungkap Ten Hag dengan optimis. Di sisi lain, Matthijs de Ligt merespon keraguan publik atas performanya di 2 laga internasional. De Ligt tampil impresif dalam kemenangan Manchester United 3-0 atas Southampton. Dilansir Detik Sport, bek tengah Belanda itu disorot habis-habisan lantaran tampil horor melawan Bosnia dan Jerman di lanjutan UEFA Nations League. Pesepak bola berusia 25 tahun itu menjebol gawang Southampton dengan sundulan di menit ke-35, yang sekaligus memecah kebuntuan setan merah. Selain itu, tercatat 6 sapuan dilakukan De Ligt, termasuk 1 sapuan di garis gawang dan 2 kali mengancam gawang lawan. Atas penampilan cemerlang itu membuat Matthijs de Ligt diganjar gelar Man of the Match seusai pertandingan. Kekalahan besar Manchester United akan mempercepat rencana besar senilai 2 miliar pound sterling untuk Sir Jim. Berfokus pada fakta bahwa klub telah membukukan kerugian untuk tahun kelima berturut-turut, dengan angka 2023-2024 menunjukkan kerugian bersih sebesar 113,2 juta pound sterling. Dengan latar belakang klub yang berhasil menghasilkan pendapatan rekor terbesar 661,8 juta pound sterling, fakta bahwa kerugian besar tersebut masih terjadi. Meskipun dengan beberapa konteks seputar biaya peninjauan strategis yang terlibat dalam pembelian saham minoritas Sir Jim pada pergantian tahun, serta langkah-langkah pemangkasan biaya di seluruh bisnis, memberikan beberapa tanda yang mengkhawatirkan. Tidak hanya untuk United, tetapi juga untuk klub-klub Liga Premier secara keseluruhan.